Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal 2012-5141. A. Penyelenggara sekolah berkebutuhan khusus. Hak untuk memperoleh pendidikan bukan hanya dilindungi dalam undang-undang dalam negeri saja, melainkan juga tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Kemanusiaan 1948. Kemudian diperbarui pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, meyakinkan bahwa hak tersebut adalah untuk semua terlepas dari perbedaan yang dimiliki oleh individu. Dalam konferensi tersebut dimantapkan komitmen yang Education for All atau EVA dan dikeluarkan kerangka kerja untuk pendidikan anak luar biasa yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap negara dalam penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Yang kedua, B. Anak berkebutuhan khusus dan sekolah berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan anak luar biasa atau ALB, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang terakhir, C. Keuntungan penyelenggaraan sekolah berkebutuhan khusus. Anak yang memiliki slave system, yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Sebaliknya juga, seperti slave system yang rendah merasa dirinya kekurangan berharga dan kekurangan yang ia sendak mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Berdasarkan potensi diri peserta didik mencapai keberhasilan, kekuatannya, Christian mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Rahman, NPM 2012-5149. Di sini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama yaitu tantangan penyelenggaraan sekolah berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah perasaan guru akan kurangnya kompetensi, dan yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tadi, yaitu tantangan penyelenggaraan sekolah berkebutuhan khusus. Di samping manfaat yang diperoleh dari sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, ada tantangan yang perlu dihadapi dari penyelenggaraan sekolah secara penuh. Tantangan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perasaan guru akan kurangnya kompetensi. Watt berpendapat bahwa penolakan dari guru dan lemahnya dokumen terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Adapun latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab guru di sekolah reguler menolak adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru menganggap diri mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Nah, jadi hal inilah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru. Oke, materi yang terakhir yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, misalnya saja itu kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tunadaksa, dan alat bantu pendengaran untuk anak tunarungu, buku barel untuk anak tunanetra, dan sebagainya. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan berkebutuhan khusus. Masalah utama, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berikutnya saya Raudat Luardia dengan nomor pokok mahasiswa 2012-5183. Di sini saya akan memaparkan 3 materi selanjutnya tentang sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya perlunya kolaborasi. Tentu dalam satu sekolah, guru dengan guru yang lain itu berkolaborasi atau bekerja sama. Namun, berkolaborasi di sini yang dimaksud ialah dalam suatu kelas guru dengan guru yang lain berkolaborasi untuk memberikan perhatian khusus pada anak berkebutuhan khusus. Sehingga guru dikenal karena memiliki kemampuan untuk mengontrol kelas mereka sendiri. Namun, beberapa guru tidak mau menghabiskan waktu untuk berkolaborasi dalam mengembangkan program inklusi. Ketidakcocokan antara guru kelas dan guru pendamping berdampak pada pelayanan yang diberikan. Jadi, pada kelas inklusi ini adalah di mana anak normal dan anak berkebutuhan khusus berbaur dalam satu kelas sehingga memerlukan guru pendamping dan guru kelas. Nah, kadang dalam pengkolaborasian dua guru ini terjadi ketidakcocokan sehingga pelayanan yang diberikan kurang terfokuskan pada anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya, adanya beban administrasi dan modifikasi kurikulum. Dalam pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus yang biasa disebut dengan Individual Education Program atau IEP atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Program Pembelajaran Individual, disingkat dengan PPI. Nah, perbedaan karakteristik yang dimiliki seorang ABK atau anak berkebutuhan khusus sehingga pendidik harus memiliki kemampuan khusus. Namun, pada kenyataannya, hasil monitoring sekolah inklusi yang dilakukan oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non-akademik. Sehingga banyak guru di sekolah-sekolah inklusi yang enggan memasukkan anak berkebutuhan khusus dalam kelas mereka. Selain itu juga, tuntutan administrasi sekolah seperti pengumpulan data untuk prosedur penilaian fungsional, untuk pendanaan, guru khusus, dan laporan pelayanan yang diberikan. Sehingga banyak sekali administrasi yang harus dilengkapi bagi sekolah inklusi ini. Nah, pemaparan terakhir materi dari saya ialah rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Di mana sebenarnya seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Yakni dukungan ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sedangkan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak. Jadi, dukungan kedua orang tua bagi anak berkebutuhan khusus itu sangat penting, di mana dalam mencapai potensinya secara maksimal perlu adanya dukungan dari kedua orang tua. Dan selain orang tua juga, masyarakat di sekitar lingkungan yang mampu menerima ketunaan anaknya, sehingga anak akan berusaha mencari jalan untuk mengurangi pengaruh ketunaan tersebut dan mendorong pembelajaran anak semaksimal mungkin. Jadi, selain dukungan orang tua, dukungan masyarakat sekitar juga sangat penting, karena dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar, anak berkebutuhan khusus akan percaya diri dalam menjalani dunia pendidikannya di sekolah maupun dalam masyarakat. Baik, sampai di sini pemaparan materi dari saya tentang sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 20125196. Selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang bagian J, tanggapan terhadap tantangan yang ada mengembangkan model pendidikan guru untuk mendukung pendidikan berkebutuhan khusus. Untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pendidikan luar biasa, perlu adanya pengembangan model pendidikan guru. Strouderman dan Lindsay 1995 menyatakan bahwa perubahan desain pendidikan guru dapat dilakukan dengan cara menambah mata kuliah baru atau pengalaman lapangan baru. Dampak dari strategi ini yang diteliti oleh Osya dan Setter 1999 pada mata kuliah yang diikuti oleh calon guru reguler atau khusus melalui berbagai aktivitas kolaboratif antar mahasiswa menjadikan mahasiswa lebih siap untuk membuat perencanaan pembelajaran, menggunakan berbagai pembelajaran, melakukan modifikasi, dan cara membuat administrasi kelas. Lanjut bagian kedua yaitu K, meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat diperlukan peran serta sekolah dan pejabat daerah tersebut. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan tim penggerak PKK, kelurahan untuk mensosialisasikan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Selain itu, dibutuhkan usaha dari pemerintah pusat untuk mempromosikan sekolah inklusi dan dampak positif yang akan diperoleh. Selanjutnya bagian ketiga, L, meningkatkan sarana dan prasarana. Keterbatasan biaya yang dimiliki sekolah berdampak pada minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan berkaitan dengan fasilitas untuk sekolah inklusi. Dalam hal ini, kepala sekolah bisa membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah yang terkait. Lancarnya komunikasi antar sekolah dan pemerintah diharapkan berdampak positif bagi penyelenggaraan sekolah inklusi. Dengan demikian, anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.